والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا Muhammad subhanahu wa ta'ala senantiasa kita panjatkan atas berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Salawat teriring salam kita curahkan kepada yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam menjalankan ajaran Rasulullah dan meneladani akhlak beliau. InsyaAllah kita semua termasuk orang-orang yang akan dicatat sebagai penerima syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian dan ta'lim kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang al-asabah, yaitu bagian yang berada di luar al-furudul muqaddarah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagian-bagian al-furudul muqaddarah dan ahli waris yang berhak menerima bagian al-furudul muqaddarah. Al-furudul muqaddarah itu adalah bagian-bagian yang telah Allah tentukan di dalam Al-Quran, yaitu ada 6, yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Sementara ada satu bagian lagi yang disebut al-asabah, yaitu sisa bagian yang ada ahli waris yang akan menerima sisa bagian setelah zawil furud atau al-furudul muqaddarah ini dibagikan kepada para ahli waris yang lain. Cuma Bapak Ibu perlu tahu bahwa dalam hal warisan sisa itu biasanya malah dapat yang paling besar. Kalau sisa makanan kan mungkin bekas gitu ya, tapi kalau warisan itu tidak, malah dapatnya yang paling besar. Dan yang sudah pasti mendapatkan bagian sisa yaitu anak kandung laki-laki. Karena memang sesuai dengan prinsip keadilan dari Allah yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 11. Allah katakan lidzakari mislu hazzil unsayain. Bagian laki-laki itu adalah 2 kali bagian perempuan. Nah, maka prinsip ini pun nanti akan selalu digunakan dan dipakai ketika ada satu waktu nanti anak laki-laki dan anak perempuan bergabung dalam asabah. Jadi yang contoh simpelnya begini, kalau kita tadi saya katakan anak laki-laki pasti menerima asabah atau sisa. Bisa jadi dia asabahnya sendiri, bisa jadi dia asabahnya bersama anak perempuan. Tergantung komposisinya nanti. Kalau terjadi misalnya anak laki-laki, kita punya anak laki-laki dan perempuan, maka ketika kita meninggal, mereka itu akan mendapatkan bagian asabah atau sisa, tapi dengan ketentuan tadi, bagian laki-laki, anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Nanti ada rumusan hitungannya. Nah, baik, maka di sini dikatakan bismillahirrahmanirrahim, al-asabatu salasatu aqsamin. Asabah itu ada 3 macam, yaitu asabatun binafsihi. Yang pertama adalah asabah dengan dirinya sendiri, ini anak laki-laki. Kemudian asabah bighairihi, ada asabah bighairihi, ini anak perempuan yang menjadi bagiannya berubah menjadi asabah karena bersama anak laki-laki dalam satu level berarti. Atau nanti ada asabah ma'a ghairihi,
Ini terjadi misalnya anak perempuan tanpa ada anak laki-laki, tapi dia bergabung dengan ahli waris yang lain yang levelnya berbeda, misalnya saudara laki-laki. Nah, itu nanti ada ketentuan-ketentuannya. Maka di sini dikatakan al-asabatu lughatan jam'u asib min asbil qaumi bi fulan iza ahatu bihi fal abu taraf wal ibnu taraf wal ammu janib wa asabatul rajul bin banuhu wa qarabatuhu li abihi li'annahum ahatu bih. Ini pengertian asabah ya. Secara istilah juga kullu zakarin laisa bainahu wa bainal mayyiti unsa wa hum al-ab wal ibnu wa man yudli bihima. Ini dari kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab juz 17 halaman 236. Asabah itu adalah setiap ahli waris laki-laki yang tidak ada ahli waris perempuan mengikutinya, seperti bapak, anak laki-laki, dan orang-orang yang sejenisnya. Jadi yang kemungkinan yang sudah pasti dapat kalau ada anak laki-laki ya. Jadi anak laki-laki itu bersanding dengan siapapun pasti dapat asabah. Bapak ada kemungkinan mendapatkan asabah jika tidak ada anak laki-laki. Sementara jika ada anak laki-laki, maka posisi bapak menjadi masuk ke golongan zawil furud, orang-orang yang dapat bagian tertentu dari Allah, dan bapak berkemungkinan mendapatkan 1/3 atau 1/6. Jadi yang pertama jenisnya adalah asabah binafsihi wahumul mu'taqqah wa kullu zikrin minal 15 ghairu zawji wal akhi wal Yang mendapatkan asabah bi ghairihi adalah seluruh ahli waris berjenis kelamin laki-laki dari 15 ahli waris kecuali suami dan saudara seibu. Nah, jadi seluruh ahli waris laki-laki yang 15 berpotensi mendapatkan asabah kecuali 2, suami dan saudara seibu. Kalau suami bagiannya antara setengah dan 1/4. 2 kemungkinan itu saja. Setengah jika si istri meninggal tidak punya anak, 1/4 jika istri meninggal dia punya anak. Sedangkan saudara seibu juga tidak berpotensi mendapatkan asabah kecuali saudara kandung. Adapun yang kedua, wa asabatun bi ghairihi wa hunna arba'un al bintu wa bintul ibni wal ukhtu li abawaini wa li abin fa aksar. Yang mendapatkan asabah bi ghairihi yaitu ada 4: anak kandung perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kita sudah bahas di pengajian sebelumnya tentang cucu ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa yang berpotensi mendapatkan warisan hanya cucu dari anak laki-laki, sedangkan cucu dari anak perempuan tidak ada kemungkinan mendapatkan warisan. Kemudian wal ukhtu li abawaini, saudari kandung juga berpotensi mendapatkan asabah, juga saudari satu bapak. Contoh begini, kalau saudari ini kan yang asabah bi ghairihi ini perempuan semua. Pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan, yang ketiga dari anak laki-laki, yang ketiga saudari kandung, yang keempat saudari sebapak. Kenapa disebut bi ghairihi? Karena dia bergandeng dengan ahli waris laki-laki yang lain. Kalau dia sendiri tidak ada ahli waris laki-laki, maka tidak ada potensi mendapatkan bagian asabah. Contoh tadi, anak perempuan dan cucu anak perempuan, pertama dia akan mendapatkan asabah bi ghairihi jika bersama anak laki-laki kandung. Andai anaknya perempuan semua,
maka dia tidak mendapatkan asabah bi ghairihi, tapi kemungkinannya adalah kalau dia tunggal, anak perempuan tunggal, tidak ada anak laki-laki, maka mendapatkan 1/2. Jika lebih dari 1, tidak ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan 2/3 rame-rame bareng-bareng. Juga cucu perempuan dari anak laki-laki ini juga berpotensi mendapatkan asabah bi ghairihi jika memang mereka bareng cucu laki-laki dari anak laki-laki. Contoh gini, misalnya saya punya anak tunggal laki-laki, anak laki-laki saya sudah menikah, berkeluarga, dan punya anak laki-laki dan perempuan, 2 anaknya, berarti kan cucu saya. Kemudian qadarallah, anak laki-laki saya meninggal lebih dulu sebelum saya, berarti kan bapaknya tuh anak udah meninggal duluan. Nah, maka ketika saya meninggal, 2 cucu saya tadi, yang 1 laki, yang 1 perempuan, ini akan mendapatkan warisan. Karena apa? Pertama, jalur anak laki-laki. Yang kedua, saya tidak punya anak laki-laki yang lain yang masih hidup, maka cucu ini mendapatkan warisan. Jika mereka tadi contohnya 1 cucu laki-laki dan 1 cucu perempuan, maka mereka bersama-sama akan mendapatkan asabah bi ghairihi. Nah, bisa dipahami ya. Jadi cucu ini, sekali lagi saya tegaskan, cucu yang mendapatkan warisan pertama hanya dari jalur anak laki-laki jika bapaknya sudah meninggal lebih dulu sebelum kakeknya. Yang kedua, jika kakeknya tidak punya anak laki-laki yang lain atau anak laki-laki yang lainnya masih hidup. Kalau anak laki-laki yang lainnya masih hidup, maka si cucu ini terhalang oleh anak laki-laki. Tapi kalau anaknya perempuan tidak terhalang, dia tetap dapat menggantikan posisi bapaknya. Nah, kalau sudah nanti misalnya ada anak laki-laki lain, saya punya anak laki-laki lain yang masih hidup, maka si cucu ini tidak mendapatkan warisan dari saya, tapi itu nanti diserahkan kepada kebijakan dan musyawarah masing-masing. Ya. Atau yang berpotensi mendapatkan asabah bi ghairihi, yaitu saudari kandung dan saudari satu bapak. Artinya bapaknya 1, beda ibu. Bagaimana komposisinya? Misalnya saya meninggal, saya tidak punya anak, tapi saudari-saudari saya, saudari dan saudara saya masih ada, apakah itu kakak ataukah adik. Maka jika ada saudari saya kandung atau satu bapak, juga ada saudara saya yang laki-laki, maka mereka ini bergabung dalam asabah bagian sisa. Nah, ini juga kita harus pahami dengan baik, karena banyak sekali potensi konflik. Bagi yang tidak mengerti hukum waris, banyak kejadian begini loh Pak. Ada orang meninggal, seorang suami meninggal, dia tidak punya anak, tapi dia masih punya saudara atau saudari. Yang banyak terjadi, yang berpotensi menimbulkan konflik, harta warisannya itu kemudian dikuasai istrinya, sementara saudara-saudari almarhum tidak diberikan haknya. Ini banyak yang terjadi. Dengan berbagai banyak orang yang pernah bertanya masalah ini kepada saya, itu banyak konflik terjadi. Yang pertama, konflik terjadi itu si almarhum meninggal tidak punya anak, sementara dia masih punya saudara dan hak saudaranya tidak diberikan oleh istrinya, atau sebaliknya, istrinya meninggal
Maka seringkali tidak punya anak, seringkali si suaminya ini menguasai harta warisannya, tidak memberikan hak saudara-saudari istrinya, padahal mereka berhak. Yang kedua yang sering berpotensi konflik itu jika kita cuma punya anak perempuan tunggal ataupun lebih dari satu. Karena kalau tidak ada anak laki-laki, maka saudara-saudari almarhum dapat warisan. Ada yang anaknya perempuan semua di sini. Nah, saran saya kalau anak perempuan semua Pak, lebih baik bapak sebelum meninggal hibahkan. Kan kalau udah hibah mah nggak masuk harta warisan sudah. Ya atau kalau mau rencana bikin lagi ya usahain anak laki. Kalau istri yang ini enggak, mungkin cari lagi yang lain, mungkin bisa anak laki kali gitu. Ini yang sering berpotensi konflik, bahkan sampai ke pengadilan. Karena apa? Karena kekurang pahaman dan mereka kadang-kadang udah nggak paham, nggak nanya gitu. Misalnya gini, saya cuma punya anak perempuan, mau 1, mau 10, pokoknya kalau selama nggak ada anak laki-laki, maka saudara-saudari saya berarti dapat warisan. Sayangnya banyak yang nggak ngerti, ketika saya meninggal misalnya, istri saya dan anak perempuan saya itu tidak memberikan hak kepada saudara-saudari saya. Makanya saudara atau saudari almarhum itu berpotensi mendapatkan warisan kecuali terhalang oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau bapak. Jadi kalau saya meninggal, bapak saya udah nggak ada, saya nggak punya anak laki-laki, perempuan semua, saya nggak punya cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka saudara-saudari perempuan saya mendapatkan bagian, dan jika ada saudara laki-laki malah mereka yang dapat asobah bareng-bareng. Ini contoh. Tapi kalau kita lihat dari sini, ini asobah yang model begini tidak sebanyak asobah anak laki-laki. Contoh gini, saya meninggalkan seorang istri dan satu anak perempuan, maka istri saya mendapatkan 1/8, anak perempuan saya tunggal mendapatkan setengah, dan saudara-saudari saya sisa asobah. Kalau anaknya lebih dari 1, perempuan semua, maka istri saya mendapatkan 1/8, anak perempuan mendapatkan 2/3 rame-rame, sisanya baru saudara-saudari saya. Sebenarnya sesimpel itu gitu kalau kita ngerti rumusnya. Cuma terkadang ya memang orang tuh kalau udah urusan harta Pak Bu, seringkali dibutakan, seringkali sifat karakter aslinya keluar. Nah maka kita jangan seperti itu. Kenapa? Karena berarti kalau kita seperti itu berarti kita mengambil hak orang lain. Ya. Nah jadi kita harus pahami dengan baik. Makanya saya selalu katakan bagi yang belum punya anak laki-laki, segera hibahkan harta kita. Biar nanti tidak jadi warisan lagi, tapi hibah. Ya. Kemudian wa asabatun ma'a ghairihi wa hiyal ukhtu fa aksar li abawaini aw li abin ma'a bintin aw binti ibnin fa aksar. Asabah ma'a ghairihi berpotensi akan didapatkan oleh saudari kandung 1 atau lebih, atau saudari sebapak 1 atau lebih, bersama anak perempuan kandung atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi sebenarnya asaba bi ghairihi sama asaba ma'a ghairihi ini mirip. Artinya
bersama-sama dengan ahli waris yang lain. Cuma bedanya kalau asabah bi ghairihi ini levelnya setara, anak laki-laki dengan anak perempuan, cucu laki-laki dengan cucu perempuan, saudara laki-laki dengan saudara perempuan. Tapi kalau ma'a ghairihi levelnya berbeda. Contoh tadi, anak perempuan dengan saudari perempuan itu kan levelnya beda. Kalau dari sisi almarhum itu kan kalau saudari ke samping, kalau anak ke bawah, ya sebenarnya mirip, cuma istilahnya dibedakan karena berbeda level. Anak ke bawah dan anak adalah ahli waris utama, sedangkan saudara atau saudari ke samping itu bukan yang termasuk ahli waris utama. Tapi jika yang ada hanya mereka, bapaknya udah nggak ada misalnya, dan tidak ada anak laki-laki, maka mereka juga mendapatkan asobah bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Nah, inilah salah satu ketentuan dari Allah bahwa memang ada bagian-bagian yang sisa. Makanya di surah An-Nisa 11 dan 12, ketika Allah menentukan al-furudul muqaddarah, bagian-bagian tertentu kepada zawil furud, ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian tertentu, Allah tidak memasukkan anak laki-laki di situ, tidak menentukan bagiannya maksudnya. Dari yang 6 itu tadi, di setengah nggak ada, seperempat nggak ada, sepertiga nggak ada, seperenam nggak ada, seperdelapan nggak ada, 2/3 nggak ada. Maka anak laki-laki memang ditentukan mendapatkan asobah apapun kondisinya. Makanya biasanya Pak Bu kalau urusan warisan itu kemudian pengen dimusyawarahkan dibagi rata, itu biasanya anak laki-laki yang paling nolak. Kenapa? Bagiannya paling besar. Sementara yang paling ngotot dibagi rata anak perempuan, karena bagiannya kecil. Ini kadang-kadang suka menimbulkan pertanyaan begini, kalau begitu Allah nggak adil dong. Justru kita harus pahami adilnya Allah. Adil menurut Allah itu bukan mesti sama. Gampang kita contohnya tuh gampang, kita punya anak pertama udah kuliah, anak bungsu udah masih SD. Kalau jajannya sehari sama-sama 50.000 malah nggak adil kan. Maka prinsip keadilan dari Allah adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya dan pada tempatnya. Gitu. Kenapa perempuan ini kok bagiannya lebih sedikit, laki-laki lebih banyak? Kalau ini kan tentunya yang paling utama adalah memang karena sudah syariat Allah. Yang kedua, kalau kita bicara nalar, laki-laki itu punya tanggung jawab lebih besar dibanding perempuan, termasuk dalam urusan harta. Ketika kita menikah Pak, yang wajib bawa mahar itu laki-laki, bawa mas kawin. Perempuan istri nerima. Ya walaupun kemudian 3 bulan kemudian bapak jual lagi itu lain soal ya. Kan banyak yang begitu, istri diprank doang, habis itu dijual lagi alasannya pinjem, sampai sekarang belum dibalikin pada mau meninggal. Ya banyak yang begitu. Atau ketika sudah menjadi suami istri, yang wajib mencari nafkah kan suami, sedangkan istri hanya bertugas mengelola keuangan rumah tangga. Adapun di zaman sekarang istri banyak yang kerja, ya siapa yang nyuruh? Enggak wajib, malah dianjurkan tidak kerja. Kenapa? Karena tugas istri adalah mendidik anak. Banyak istri kerja di luar, sementara pendidikan anak, ngerawat anak jadi terlantar, dikasih neneknya, dikasih pembantu, pada akhirnya tidak maksimal kan gitu. Kalau saya tanya Pak, ibu-ibu tuh, saya bilang kenapa ibu kerja? Bantu suami Ustadz. Saya tanya, emang kalau ibu punya uang bantu suami? Kan prinsip istri, duit laki duit bini bukan duit laki. Iya kan? Iya sih, begitu jawabnya. Emang kurang dari suami? Kurang. Saya mah tinggal bilang gini aja, lagian laki susah diterima aja sih dulu, saya bilang begitu.
kadang-kadang apa ya, mungkin keadaan yang membentuk begitu, tekanan ngelihat teman-temannya pada punya duit sendiri segala macam, atau mungkin suaminya pelit, kita nggak tahu ya, segala macam. Tapi intinya apapun itu, istri tidak wajib mencari nafkah. Malah kadang-kadang saya pernah dengar begini Pak, ada prinsip begini, iya kita harus kerja katanya. Kenapa? Suatu saat kita dicerain sama suami, kita udah siap lah, kok nikah malah memupuk perasaan siap diceraikan gitu. Nah itu kan aneh gitu ya. Malah yang sangat kita sayangkan pada akhirnya pendidikan anaknya, kan istri itu seorang perempuan disuruh sekolah tinggi, disuruh banyak menuntut ilmu, bukan untuk kerja tapi untuk mendidik anak. Itu prinsip dalam Islam begitu. Karena seorang ibu adalah sekolah pertama, madrasah pertama anak. Gitu. Ya begitulah keadaannya zaman sekarang. Nah maka ini hal-hal yang harus kita pahami dengan baik, dan sekali lagi tolong tanamkan ini di dalam keluarga kita, bahwa apa yang Allah tetapkan di dalam ilmu faraid ini, ilmu mawaris ini adalah sifatnya mutlak dan wajib. Ya, kita harus bisa membedakan mana harta hibah, mana harta hadiah, pemberian dengan harta waris. Apalagi di Indonesia itu kan ada istilah gonogini kan, saya pernah terangin kan di sini, bahwa kalau dalam Islam, Islam tidak mengatur harta gonogini. Silakan dimusyawarahkan saja. Yang penting adil, yang penting tidak menzolimi yang lain. Kan banyak kejadian sekarang, misalnya tanahnya punya suami, yang bangun rumah istri, tahu-tahu cerai. Yaitu sekarang status rumahnya punya siapa? Tanahnya punya suami, yang bangun istri. Kalau mereka pakai ego masing-masing nggak bakal kelar Pak Bu. Kata istrinya, itu rumah saya. Kata suaminya, kan tanahnya tanah saya, bawa aja sono rumah kamu. Lah repot kan begitu. Ya, macam-macam lah sekarang permasalahan. Nah makanya memang Rasulullah sudah katakan, ilmu ini ilmu yang paling pertama dilupakan orang. Banyak yang nggak ngerti, banyak yang nggak pernah belajar ilmu ini. Bahkan apa ya, kadang-kadang begini, begitu pembagian waris, udah musyawarah aja, bagi rata. Nah ini yang salah. Ini yang salah. Malah kadang-kadang terkesan nggak mau nanya sama ustadz, nggak mau nanya, kayak takut diminta hati bagiannya. Ya jangan mikir begitu. Jangan mikir begitu. Atau takut ketahuan ternyata punya aset banyak. Nah itu hati-hati. Juga yang saya wanti-wanti, misalnya bapak-bapak ya, kita tidak menutup kemungkinan ya. Misalnya diantara kita ada yang maaf mungkin punya istri lain tanpa diketahui oleh istri tua. Itu kan repot nanti kalau kita meninggal. Ini kejadian Pak Bu, bukan kejadian, saya yang pernah curhat sama saya waktu saya ngisi di Istiqlal tuh. Ada seorang ibu, penampilannya saya lihat sangat apa namanya, modis lah, tapi berjilbab bagus, kelihatan orang kaya. Setelah saya selesai ngajar, saya dipanggil duduk lagi tuh, curhat dia. Intinya kata beliau, Kiai, suami saya sudah meninggal, beliau tuh pengusaha, harta warisannya banyak. Terus suami saya sebelum meninggal tuh sakit hampir 1 tahun. Yang saya curiga, katanya kayaknya suami saya punya istri muda. Terus, nah inilah yang saya mau cari tahu. Saya khawatir saya mengambil hak istri mudanya. Ini bagus malah gitu kan. Biasanya kan istri tua udah tahu istri mudanya malah nggak dikasih kan gitu. Bagus. Saya bilang, coba Bu selidikin di teman-temannya, dan biasanya yang paling tahu supir, saya bilang gitu kan. Nah sayangnya katanya supirnya udah lama nggak kerja sama saya karena suami saya sakit, sejak sakit saya nyupirin, begitu kata beliau. Ya udah sampai sana, ya udah telusurin saja. Yang pasti begini, nanti kalau ibu dapat orangnya itu pokoknya bagian 1/8 ibu buat berdua ya. Iya.
Jadi kan istri itu kan kalau ditinggal suami, suaminya punya anak itu bagiannya 1/8. Kalau istrinya 1 dia sendiri, kalau isinya 2 ya berdua, isinya 4 ya berempat. 1/8 itu gitu. Inilah salah satu penyebab istri nggak mau dipoligami juga begini Pak, karena bagian warisannya ntar dibagi-bagi jadinya gitu. Sampai sekarang nggak ada kabar tuh, mudah-mudahan sih udah ketemu. Tapi iktikat baiknya tuh bagus saya lihat. Malah dia khawatir menzolimi istri almarhum yang lain gitu. Nah makanya nggak usah ngaku di sini, silakan bapak-bapak itu pertimbangkan usulan saya gitu. Ya, terima kasih. Insyaallah wallahu alam. Bulan depan kita lanjutkan. Silakan jika ada pertanyaan. Terima kasih Ustaz. Yang pertama dulu saya jawab ya. Yang pertama itu boleh dilakukan seperti itu boleh, tapi ingat langkah pertama tetap kita harus hitung secara faraid minimal di atas kertas. Misalnya gini, begitu dia meninggal kita kumpul, kalau kita nggak ngerti panggil ustadz atau siapa, coba ini kami punya keluarga meninggal ini ahli waris ini. Nah hitungin nih. Jadi nanti udah ketahuan bagian istri berapa, anak laki berapa, anak perempuan berapa, pokoknya udah semua lah. Walaupun baru di atas kertas. Nah, setelah semua ahli waris tahu bagian masing-masing. Nah, ini kuncinya. Yang penting ahli waris itu semua sudah tahu bagiannya masing-masing. Oh, bagian saya ini. Kan nanti harta warisannya juga diinventarisir kan? Apa saja kan? Setelah mereka semua tahu, kemudian mau bermusyawarah lagi untuk dibagi rata, silahkan. Tapi ingat, jangan ada yang dipaksa. Kalau ada yang nolak, saya nggak mau dibagi rata, dia tidak salah, dia tidak berdosa, karena memang itu hak dia dari Allah. Gitu. Jangan dimusuhin, silahkan saja, itu hak dia kok. Nah, yang pertama, jadi boleh ya. Yang penting semua ahli waris tahu bagiannya masing-masing itu berapa, dihitung secara faraid dulu. Nah, yang kedua, ini yang ribet. Ini namanya dalam ilmu waris namanya amalul munasakhah. Kita harus menghitung pembagian warisan setelah ahli waris lain meninggal. Nah, ini jadi kompleks ya. Pertama kan meninggal misalnya almarhum suami ya, meninggalkan istri, nggak punya anak, tapi mereka punya saudara saudari kandung. Ayahnya masih ada nggak ada. Nah maka harusnya dalam kondisi seperti ini bagian istri 1/4 karena tidak punya anak, bagian ini rame-rame asobah sisa. Cuma kan ini nggak dilakukan sampai kemudian si istri wafat lagi nih, karena memang tidak punya anak, dan si istri ini punya saudara ya. Ada berapa? Kakak perempuan saja 1, saudari kan, nggak ada saudara berarti kan. Nah sekarang karena ini sudah pada meninggal, bagaimana cara menghitung? Inilah yang disebut amalul munasakhah dalam ilmu waris. Maka dikronologikan dari awal. Almarhum meninggal, ahli warisnya istri dan saudara-saudari perempuan, maka istri mendapat 1/4, sisanya kemari. Misalnya itu ada rumah nilainya sekian, ini bagi dulu berapa hak istri, berapa hak ini. Nah, ketika istri meninggal, maka harta istri yang tersisa tinggal ini. Istri ini punya harta berapa di sini, dari sini, dan harta-harta istri yang lain ya, yang pribadi, bukan dari yang suami. Baru ini bagiannya dari sini. Oh tidak, tidak. Ini cuma ini, nggak ada lagi. Ini hanya dapat setengah. Nah sisanya kemana? Kalau dilihat ahli waris yang jauh dulu ada nggak? Misalnya paman atau yang masuk kelompok zawil arham ya, ahli waris alternatif tapi masih punya hubungan saudara, hubungan darah.
apakah paman, apakah nanti keponakan. Kalau memang sudah tidak ada lagi, maka sisanya asobahnya sisanya ke Baitul Mal. Baitul Mal ini semacam lembaga yang mengurusi keuangan umat. Nah, kalau di Indonesia Basnas. Nah, ini ada kemungkinan begini. Ini dulu saya ingat di keluarga besar istri, kakeknya istri itu umur 90-an tahun dapat warisan, bayangin. Karena adiknya perempuan meninggal sama, nggak punya anak. Cuma kan dia laki, artinya dia dapat asobah semua. Sisanya. Kalau ini kan perempuan. Itu ada yang satu ibu dan bapak almarhumah boleh gitu. Almarhumah punya saudara. Ini. Satu ibu dan bapak. Berarti seibu, laki perempuan? Perempuan. Perempuan juga. Meninggalnya ini duluan. Iya. Ketika dia meninggal, Meninggal iya. ya ketika ini meninggal dia masih ada yang seibu. Masih ada. Iya, berarti kalau ada seperti itu dia akan dapat 2/3 berdua. Sepertiga. Nah, sisanya baru kemari. Sepertiganya kemari. Berarti kan tadi inget ya. Ini masih mending, Pak. Dulu ada yang ke rumah tuh punya kasus harta kakek neneknya karena hartanya banyak. Itu belum dibagi. Sampai kakeknya pertama meninggal, kemudian neneknya meninggal, anaknya 8. Dari 8, 4 udah meninggal. Cucunya begini, ada yang nggak punya anak, ada yang cucunya udah meninggal lagi, bahkan ada yang cucunya sudah murtad. Itu akhirnya saya hitung secara kronologis siapa yang meninggal, kronologinya siapa dulu, karena itu akan mempengaruhi bagian ahli warisannya. Kalau tidak salah sampai 8 kasus saya hitung. Itu masih mending karena cuma di atas kertas. Eksekusinya pasti jauh lebih sulit. Karena harus pecah surat, pecah tanah, belum lagi kata yang nanya ini kan cucunya. Dia bilang ada bibinya yang menguasai harta, nahan suratnya. Ada yang bilang ada yang pengennya tanah yang dekat bandara, yang mahal, macam-macam. Nah, itu udah kompleks. Inilah makanya ini harusnya dihindari. Makanya Pak Abu, segera warisan itu segera dibagiin kepada yang berhak. Kenapa? Karena kalau sudah timbul amalul munasakhah seperti ini, ahli waris udah pada meninggal lagi, nanti repot. Nah, ini kan tadi bagian ini aja mungkin ini udah ada yang meninggal lagi ya. Bisa jadi semua tinggal ke anak-anaknya. Iya kan? Repot lagi. Tapi tetap harus kronologinya harus disusun satu-satu. Karena apa? Mempengaruhi bagian ahli waris yang lain. Apa kalau wasiat sepertiga? Nah, wasiat sepertiga, tidak lebih dari 1/3. Ya. Nah, sekarang masalahnya mereka berwasiat apa enggak? Kan enggak ada omongan apa-apa. Sebelum meninggal bikin surat wasiat minta tapi memang menyalahi aturan sepertiga tadi. Oh, kalau lebih dari 1/3 maka wajib disetujui sama ahli waris, minta persetujuan. Kalau ahli waris bilang iya, maka jalankan sesuai wasiat. Kalau ahli waris tidak setuju, maka cuma boleh dijalankan 1/3. Bukannya batal kalau tidak setuju. Misalnya ini almarhum pernah bikin wasiat, setengah harta saya wakafin ke masjid. Nah, ini kan ahli warisnya ini nih awalnya. Tanya mereka, persetujuan mereka. Kalau mereka bilang oke, berarti wakafkan setengah. Kalau mereka bilang tidak, maka 1/3 saja yang diwakafkan, baru dibagi waris. Cuma ketika mau dieksekusi kan semua ahli waris tadi sudah meninggal semua. Ada pihak suami sudah meninggal semua. Oh, kenapa sayangnya baru dipermasalahkan tuh wasiat ya? Setelah 2 bulan meninggal baru dipermasalahkan. Itu yang tahu wasiat itu siapa? Ada catatan? Iya, ada catatan. Nah, ngebaginya juga dari semua harta, separuh ditunjuk dari pihak istri, separuh dari pihak suami, menunjuk satu orang. Untuk mewakili lah gitu. Oh, masalah wasiat itu?
Oh nggak begitu, nggak langsung dibagi dua. Maka kalau misalnya memang ini sudah pada meninggal, berarti anggap saja mereka tidak setuju setengah. Emang wasiatnya berapa? Separuh-separuh. Iya, separuh untuk diwakafkan. Untuk pihak siapa istri separuh, pihak suami. Oh bukan, itu kalau itu nggak sah wasiatnya. Wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Kan istri ahli waris, nggak boleh. Berarti wasiatnya batal, dianggap nggak ada. Saya pikir wasiatnya itu di luar ahli waris untuk wakaf masjid, pesantren segala macam. Salah satu ponakan, karena mereka kan punya anak. Jadi satu. Oh oke. Ini wasiat keponakan. Iya. Oke, keponakan tidak masuk ahli waris memang. Oke, ini wasiat ya. Mereka mintanya gitu. Setengah ke keponakan suami, setengah ke keponakan istri. Wasiatnya begitu. Berarti seluruh hartanya dong. Nah, kalau misalnya memang 10 keponakan suami, keponakan istri, ini setengah-setengah. Berarti kan habis hartanya di sini kan total semuanya. Ini kan berarti lebih dari 1/3. Maka ini harus ditanya, setuju atau enggak? Kalau enggak setuju, Tapi kan udah meninggal semua. iya, kalau udah meninggal berarti dianggap enggak setuju. Kembali ke hukum awal. Berarti cuma boleh 1/3. Ini pun untuk dua-duanya. Berarti mereka masing-masing dapat 1/6 saja. Sisanya baru jadi warisan. 2/3-nya jadi warisan. Nah, maka ini dihitung. Misalnya tadi contoh yang gampang hitungnya misalnya hartanya 900 juta gitu kan. Berarti kan 1/3 1/3 sudah kemari 300 juta. Sisanya 600 juta, maka warisannya 600 juta ini si istri dapat 1/4, berarti 150 juta. Sisanya 450. Ini asobah kemari. Nah, ketika istri meninggal, maka si istri punya 150 juta sini. Ditambah dengan harta yang lainnya kalau dia punya. Baru ini bagiannya di sini. Berarti dapat 100 juta nih berdua. Sisanya 50 juta kemari. Selesai. Ya tinggal nanti, teman kan masalahnya rumah. Rumahnya dijual dulu itu. Ya karena memang nggak ada yang nempatin juga ya. Kosong kan, malah jadi terbengkalai nanti. Gitu Pak. Paham ya? Ya. Ya. Terkait harta yang dibagi itu berarti kan kadang-kadang kita membawa warisan dari bapak kita ya. Oh, dari keluarga, oke. Ya, termasuk istri misalnya. Istri Ya, kita betul. membawa warisan dari harta keluarganya. Ketika misalnya saya yang meninggal, berarti yang dibagi adalah harta yang saya bawa. Berarti artinya gini, mengidentifikasi harta, perolehan harta itu jadi penting biar nanti pas bagi juga nggak bingung. Nah, inilah Pak yang saya pernah katakan. Kalau itu sih masih gampang ya. Yang bikin ribet apa? Yang gono gini. Gaji misalnya. Saya pernah konsultasi sama kejaksaan di Bekasi. Jadi berbeda pemahamannya. Kalau di agama, harta itu nggak ada abu-abu. Ya A, B ya B. Harta suami ya suami, harta istri ya istri. Nggak ada harta bersama. Nah, makanya kita dari sekarang ini harus bikin mapping buat harta kita, pemetaan. Kalau dalam hukum negara, saya pernah tanya, misalnya saya menikah dengan istri saya, maka jenis harta apapun yang saya hasilkan selama dalam ikatan dengan istri saya, nikah dengan istri saya, itu adalah harta gonogini menurut hukum negara, termasuk saya dapat warisan dari keluarga saya, itu gonogini. Istri saya dapat warisan dari keluarganya, itu gonogini. Tapi dalam Islam tidak. Harus jelas. Saya dapat warisan dari keluarga saya, maka itu harta saya 100%. Istri saya dapat warisan dari keluarganya, itu pun hartanya 100%. Nah, yang repot begini nih, di perjalanan kita punya rejeki. Kita beli mobil atas nama istri untuk menghindari progresif.
kan suka pada begitu tuh, pada curang tuh. Nah itu harus diperjelas, mobil siapa, apa cuma pinjem nama atau ngasih hadiah ke istri, duitnya duit suami. Nah itu harus diperjelas tuh, mobil, rumah, tanah, aset segala macam. Makanya harus diperjelas, apakah kita pinjem nama istri cuman pinjem tapi itu hak kita, mobil suami, atau memang kita menghadiahkan ke istri, itu mobil istri. Itu harus diperjelas. Kenapa? Ya nanti ketika kita meninggal, kalau nggak ada pemetaan harta gimana? Gitu. Kalau masalah gaji kayak tadi ya, misalnya kita dari gaji kita menafkahi keluarga, anak dan istri dan anak-anak kita. Tapi kan juga mungkin dari gaji itu kita juga nyimpen buat kita nih, buat operasional segala macem. Makanya saya kadang-kadang suka begini bapak-bapak, saya mah kesian sama bapak-bapak kerja dari awal bulan ke akhir bulan, gelap pulang gelap, jalan gajian diambil bini, payah ente maksud bilang gitu. Iya kan? Maksud saya yang buat istri kadang kan begini bahasanya, makanya akadnya harus jelas loh. Nih bilang ke istri, nih uang nafkah, nih uang jajan buat kamu, gitu kan? Itu kan jelas. Kalau uang nafkah kan berarti keuangan keluarga. Kalau kita kasih pribadi nih uang jajan buat kamu, ya berarti emang jatah istri itu, milik istri. Nah sisanya kita simpen buat kita. Itu harus jelas. Ini bukan anu Pak, kenapa? Karena berkaitan dengan hak orang lain nanti. Makanya ketika suami meninggal, harta istri mah nggak dihitung, orang istrinya masih hidup, gitu kan? Yang dihitung warisan cuma harta suami. Bagaimana kalau nanti ada istilah gonogini? Makanya dalam Islam mah nggak ada gonogini, jelas. Nggak ada ya hitam putih nggak ada abu-abu. Makanya ini harus dipahami dengan baik. Itu makanya ketika ada orang berkonsultasi ya, salah satu yang paling saya tanyakan itu harta suami apa aja, nah harta almarhum apa aja, ini nggak ada harta. Misalnya karena bilangnya baru sekarang udah pada meninggal nih kayak tadi ya, maka saya tanya dulu, pertama yang meninggal siapa? Kakeknya. Harta kakek apa aja? Ini. Jangan masukin harta nenek ya, saya bilang gitu. Hitung dulu ahli warisnya siapa aja, bagiannya berapa aja. Selesai satu kasus, masuk kasus kedua, harta nenek meninggal, hartanya apa aja, ini termasuk tadi jatah warisan dari suaminya, masukin lagi ke situ. Hitung lagi ahli waris yang masih hidup ada berapa, terus begitu. Berikutnya siapa yang meninggal, anak yang nomor sekian, anak nomor sekian, anak nomor sekian. Makanya kita menunda-nunda membagikan warisan dalam waktu yang lama sampai ada yang meninggal lagi, yang tadi disebut oleh para ulama al-munasakho, itu bikin komplek makin rumit. Kalau mereka nerima, ini kayak ini kan, sampai istrinya dan saudara-saudari almarhum meninggal belum dibagiin, ini kan berpotensi menzolimi mereka, iya kan? Artinya mereka sampai meninggal tidak menikmati harta tersebut. Ini berpotensi akan jadi kasus nanti di akhirat. Iya, makanya mendingan selesain di dunia dah. Di akhirat itu akan jadi kasus ini. Nah tadi Pak Bu, kita masih hidup nih, kalau mau aman, ini memang yang sebenarnya lebih dianjurkan sama Nabi, sebelum meninggal udah harta hibahin aja ke istri dan ke anak, udah. Nanti begitu kita meninggal udah nggak ada harta warisan, aman. Hibah kan nggak mesti diberikan sekarang Pak, hanya penyerahannya saja, statusnya saja yang berpindah kan. Nah nih harta ini, rumah ini saya hibahkan kepada anak-anak, tapi selama bapak masih hidup, bapak yang masih mengontrol, mengendalikan,
Nih kontrakan ini nanti buat kalian dibagi sekian, tapi kalau bapak masih hidup nanti hasilnya tetap bapak yang ngelola, itu nggak ada masalah. Dan langsung jangan separuh-separuh, jangan tanggung-tanggung, tuntaskan. Misalnya datang ke notaris bikin surat hibah, dan surat hibah itu kan lebih murah daripada nanti urusan waris, Pak. Gitu. Lah ini yang kadang-kadang kita itu apa ya, lalai. Makanya di An-Nisa ayat 9 tuh Allah sampai bilang gitu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Hendaklah orang tua itu takut meninggalkan generasi di belakang mereka, anak cucu kita dalam keadaan lemah, termasuk lemah ekonomi. Maka Allah bilang falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida, bertakwalah kepada Allah dan berkata baiklah, berkata jujurlah. Ini kuncinya dari Allah. Bertakwalah kepada Allah, termasuk ikutin nih aturan Allah yang sudah Allah tetapkan. Karena sekali lagi bukan apa-apa, kalau konflik di dunia itu masih mending dah, tapi kalau nanti sampai ke akhirat, Pak Bu, kalau di akhirat tuh udah bicara nanti ngoper pahala, ngoper dosa. Coba kita mau ganti uang pakai apa, udah nggak berlaku di sana. Kita ngezolimin orang, pahala kita diambil, atau dosa dia dikasih ke kita, itu kan udah nggak enak. Makanya lebih baik ya segerakan, bagi-bagiin aja. Apalagi tadi yang nggak punya anak laki, itu sangat berpotensi konflik. Banyak yang terjadi begitu. Ya. Kecil aja. Kalau di keluarga itu ada kesepakatan bahwa harta dari orang tua kita katakan tidak diwariskan, kita mau supaya ada semacam apa ya, itu rumah bersama itu. Kalau itu Kayak di Padang. ya kayak Di Padang pun begitu, ada harta apa namanya? Ulayat. ya, pusaka, harta pusaka. Pusako ya. Itu gimana Pak? Begini sebenarnya, itu kan udah terjadi turun temurun. Ya. Artinya udah nggak mungkin dipetakan bagian waris, kan kita juga nggak tahu dulu yang awalnya itu ngasih siapa kan. Karena Kalau ini kasusnya dari orang tua kita gitu. Jadi ada Jadi bagian bukan sampai ke atas ya. Supaya itu nanti menjadi ikatan keluarga besar kita, sampai seberapa pun nanti kuatnya kita yang bertanya. jadi harta pusakanya itu udah dari dulu. Dari orang tua. Oh baru, ini pesen ke anaknya. Misalnya gini, saya pesen ke anak-anak saya, ini rumah ini jangan dijual, ya. Saya hibahkan kepada kalian. Nah makanya itu akadnya harus jelas. Kalau bahasanya hibah berarti sudah tidak masuk harta warisan. Boleh. Yang penting dari orang tua ada kata-kata saya hibahkan rumah ini kepada kalian, ya. Dan kalau bisa jangan dijual. Biarkan ini nanti buat kumpul keluarga besar segala macam. Yang penting ada penyerahan. Dan paling bagus tentunya legal formalnya diurus. Jangan cuma lisan. Itu. Ya karena sekarang ini saya baru tahu juga ternyata sertifikat itu bisa bersama. Oh bisa. Jadi di sertifikat itu udah kita sama jadi bersama orang ibu sama anak-anak. Bisa. Sertifikatnya. Atau yang ada yang biayanya lebih murah Pak, perikatan. Di notaris ada. Artinya itu bisa dijadikan harta bersama gitu. Bisa lah, saya pikir ada itu. Kalau nggak salah ada di ilmu notariatan tuh ada. Kalau boleh. Nah boleh. Makanya yang penting kalau kita nih yang punya harta, bapak nih masih hidup, itu bisa terserah kita, nggak terkait hukum ini. Hukum waris itu kan terjadi kalau yang punya harta meninggal dan hartanya belum dibagiin. Kalau itu sih terserah mau musyawarah. Saya misalnya, saya punya anak 5 misalnya, saya mau hibahkan harta saya, terserah saya mau bagi rata bisa, saya mau bagi ada yang gedean bisa, terserah saya, nggak boleh protes anak-anak. Maksimal kan ada batasnya kan, baru sepertiga. Oh nggak ada batasnya, semua harta juga nggak apa-apa dihibahkan. Wasiat yang ada batasnya.
wasiat. Hibah mah enggak, terserah. Makanya paling bagus sebelum meninggal hibahkan semua ke keluarga kita. Jadi ketika nanti kita meninggal udah nggak ada hitungan warisan. Karena seringkali sebelum meninggal, tapi ini ngomong waris ya, ngomongin harta, kadang-kadang gitu kan. Yang mending pakai mekanisme hibah tadi ya. Itu kadang-kadang kesalahan kita begini, ada bahasa nih. Ah, kuburan bapak belum kering udah ngomongin harta, gitu kan. Sebenarnya justru harus disegerakan. Kalau idealnya ya menurut saya setelah 40 hari lah kumpul musyawarah, bukan apa-apa Pak Bu. Jadi saya pernah dulu dipanggil ke sebuah keluarga besar di Ciledug, suruh ngitungin waris. Udah nyampe cucu nih, sama cucunya udah pada tua, udah pensiunan polisi, aduh ini. Biasa dah, ada yang keras, ada yang ini, ada yang nerima aja ada. Terakhir saya hitungin sampai satu whiteboard gede, karena tadi sama kasusnya udah banyak dari kakek neneknya, jadi saya harus hitung satu-satu kan. Nah, di akhir ada yang keras tuh. Di akhir saya bilang, Pak, kenapa sih pada ribut masalah ini? Ini kan rezeki dari langit. Emang merasa beli ini tanah? Emang aset-aset ini Bapak merasa beli? Kan enggak. Orang tua kita yang beli. Kenapa pada ribut? Saya enggak khawatirin Bapak Ibu yang jadi ahli waris. Insya Allah lah enggak bakal kelaparan, enggak bakal kekurangan. Tuh pikirin yang ada di kuburan. Bapak kita, emak kita, kakek kita, nenek kita. Apa yang nanti mereka jawab di hadapan Allah kalau kalian masih pada ribut? Kasihan mereka. Kalian udah dapat harta dari mereka tanpa susah payah. Ini kalian nyusahin lagi. Baru Pak bilang begitu nangis Pak. Itu yang tadinya keras tuh.